الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الله أعزني الله وإياكم para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, jamaah salat maghrib Masjid Jami Syuhada yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 12 September 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa dikumpulkan di masjid yang kita cintai untuk sama-sama kita kembali melanjutkan sebuah kitab karya ilmiah yang sangat direkomendasikan oleh para ulama untuk kita pelajari. Karya yang dimana lewat kitab inilah banyak orang mendapatkan hidayah, banyak orang kemudian menjadi saleh dan salihah. Masya Allah, kitab yang sangat barakah, kitab yang sangat barakah. Masya Allah, tidak lain kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang saleh. Tahukah kita apa arti barakah, keberkahan? Ya, para ulama menjabarkan keberkahan itu adalah kathirul khair, banyaknya kebaikan yang bisa kita dapatkan. Kemudian kebaikan itu sifatnya langgeng. Kebaikan itu dibuat langgeng oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai pada satu titik. Imam Nawawi sudah lama beliau wafat, tapi Masya Allah, karya beliau masih bisa kita rasakan manfaatnya. Ya, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian dikatakan barakah, selain dia banyak kebaikan yang terdapat di dalam hal tersebut atau aktivitas tersebut, kemudian langgengnya, dawamnya, sifat kebaikannya, para ulama juga katakan tumbuh menjadi berbagai macam kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, makanya pantas nggak salah kalau kemudian para ulama katakan kitab Riyadhus Shalihin kitab yang barakah. Jelas dia terhimpun berbagai macam kebaikan karena beliau banyak menukil ayat-ayat suci Al-Quran, masdarul ilm, sumber ilmu, wa masdarul khair, sumber dari segala bentuk kebaikan. Di situ juga ada hadis Nabi SAW, kebaikan, dan dengannya akan menjadi tumbuh munculnya berbagai macam kebaikan berikutnya. Jutaan bahkan mungkin miliaran manusia yang merasakan manfaat dari kitab ini. Dan Anda saksikan sendiri, ada sahib Anda yang lama nggak jumpa, ya. Kemudian di saat berjumpa, Anda melihat perubahan yang sangat luar biasa. Semoga Allah kokohkan keimanan keislamannya. Ya. Awalnya dia tanda petik ya, agak-agak nakal itu ya, Masya Allah. Tapi begitu hampir 10 tahun nggak ketemu, pas ketemu berubah luar biasa. Sholatnya dijaga, tutur katanya berubah, ya. Gayanya yang awalnya selengean cenderung semau kulit,
di buku meja kantornya itu terdapat, maaf, di meja ya kantornya itu terdapat buku Riyadus. Ini Ustaz, ana alhamdulillah Allah hantarkan hidayah dengan sebab membaca kitab Riyadus Shalihin. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita berharap semoga Allah berikan hidayah taufik kepada kita semua ketika mempelajari kitab Riyadus Shalihin yang para ulama katakan la yustaghna anhu. Ya, kitab yang sangat dibutuhkan oleh semua umat. Maka bersyukur kita kepada Allah, kita dikasih kesempatan untuk bersama kitab ini walaupun kita masuk sekarang pada hadis yang kedua. Kita baru masuk pada hadis yang kedua. Masya Allah. Baik. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Ummul Mukminin. Masya Allah. Ya, dari sebab Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Ya. Yang kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Ibunya Abdillah, padahal itu bukan anaknya, melainkan hanya sebatas keponakan. Ya, karena sudah sampaikan di pembahasan sebelumnya berkaitan dengan kaidah menentukan kunyah itu tidak hanya disematkan nama seseorang untuk menjadi kunyah dari anak baik laki-laki atau perempuan, bisa juga untuk dari keponakan. Terbukti Ibunda Aisyah beliau tidak memiliki anak, tapi kunyahnya masyhur dengan sebutan Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Sedangkan Abdillah adalah sebatas keponakan. Beliau putranya siapa? Ingat tidak? Ya, Asma binti Abu Bakar, saudari, ya, sebapak lain ibu. Masya Allah. Nah, baik. Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam, beliau dikatakan Ummu Abdillah. Ya, karena tadi boleh memberikan kunyah ya selain kepada anak. Kemudian dikatakan juga sebagai Ummul Mukminin. Nah, ini gelar yang paling berharga bagi dirinya tentunya. Ibu bagi orang-orang yang beriman. Coba antum buka di surah 33 coba. Ya, antum buka di surah 33. Ini menjadi dasar pijakan kita untuk menunjukkan adab kepada semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sesungguhnya kedudukannya di hadapan kita tidak hanya sebatas beliau itu sebutannya istri Nabi, tidak. Tapi kita simak di surah ke-33 surah Al-Ahzab. Ya. Di ayat ke-6 Allah berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu sepatutnya ya itu tentu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Ya. Nah, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui cinta kita kepada siapapun termasuk pada diri kita sendiri. Itu baru keimanan yang sempurna. Lihat kelanjutannya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ya Allah. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibu bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Ya Allah. Jadi beliau adalah ibu kita nih. Dan membicarakan tentang seorang ibu, sosok ibu, tentu nggak cukup dalam waktu yang singkat. Hanya sebatas mukadimah. Ya. Tapi sayang rasanya kalau kita melewatkan mutiara ilmu dari sosok yang satu ini. Makanya ana sedikit gambarkan bagaimana biografi singkat dari sosok Ibunda Aisyah. Beliau adalah Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau ada orang caci maki ibunya, pantaskah dia disebut paling beriman? Ya, yang lisannya begitu kotor, begitu busuk, hatinya juga demikian. Sampai-sampai berani mencaci maki sang ibu. Ya, makanya kita yakini, seyakin-yakinnya kalau ada sekelompok mengaku kaum muslimin, kemudian dia mengucapkan apakah di dalam halaqah majlis ilmunya atau ketika kita bertemu dia ucapkan caci maki terhadap
Ibunda Aisyah, salah satu ibu bagi orang-orang yang beriman, maka nyatakan dengan siap yakinnya bahwasanya orang itu adalah tersesat. Nggak mungkin seorang anak yang berbakti itu mencaci maki sang ibu. Nah, Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sosok yang luar biasa, masya Allah. Nah, Rasulullah SAW menikahi dirinya itu qabla hijrah, sebelum hijrah. Namun kemudian dijelaskan oleh para mu'arrikhin, Rasulullah SAW mulai berhubungan, mulai satu rumah dengan Ibunda Aisyah ketika beliau berada di kota suci Madinah. Yang saat itu Ibunda Aisyah berusia berapa? 9 tahun. Jadi serumah dengan Nabi SAW saat usia beliau 9 tahun. Dinikahi oleh Nabi SAW saat berusia, sebagai ulama sejarah katakan 6 sanawat, 6 tahun. 6 tahun, tapi belum nyampur dengan Nabi SAW. Mulai berhubungan, mulai berinteraksi, mulai serumah dengan Nabi SAW saat berada di Madinah setelah peristiwa ba'da Ghazwat Badar, setelah perang Badar. Perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Masya Allah. Berapa lama kebersamaan beliau bersama Nabi SAW? Itu cuma sekitar 9 tahun. 9 tahun. Ya. Dan saat Rasulullah SAW wafat, usia beliau kisaran 17 atau 18 tahun. Ya, Masya Allah. Ini usia yang sangat belia ya. Jadi Rasul wafat, beliau masih berusia 17 tahun. Zaman sekarang orang nikah 17 tahun, wanita nikah 17 tahun, heboh kan? Sampai dibikinin film dulu pernikahan dini dan dikesankan ramai. Padahal kita lihat bahkan tuduhan keji. Wah, inilah titik di mana orang-orang yang hatinya busuk menjadikan sasaran tembak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengan memberikan Nabi itu cap-cap yang tak baik, gelar-gelar yang tak baik, pedofil, maniak seks dan sebagainya. Nanti kita lihat teman-teman, benarkah tuduhan tersebut? Ya, semua akan terbantahkan. Nah, jadi berbicara sosok yang satu ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, ibunda kita yang usianya belum belia saat dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi wafat masih 17 tahun atau 18 tahun, tapi beliau penuh dengan ilmu. Masya Allah, beliau penuh dengan ilmu. Masya Allah, walaupun nggak tua, usianya nggak tua, 17 tahun Rasul wafat, kan masih muda. Tapi perlu kita pahami, tua itu berbeda dengan matang. Nah, ini gimana? Ya. Tua itu enggak identik orang itu kemudian dikatakan matang. Udah kepala 5, tapi tingkah lakunya masih childish, masih kanak-kanakan, masih gampang ngambek. Ya Allah, ditegur sedikit di grup WhatsApp karena nge-share yang nggak baik gitu ya, yang nge-share yang sesuatu yang nggak sahih, ngambek. Ini dewasa kan? Dewasa kan? Matang nggak kalau itu? Nggak matang. Sekalipun usianya misalnya 50 tahun, 40 tahun. Kita lihat bagaimana kematangan sosok Ibunda Aisyah. Usianya memang masih belia, tapi beliau sangat matang. Masya Allah. Ya, beliau memiliki kematangan yang luar biasa. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab lainnya, kematangan yang beliau dapatkan itu karena apa? Karena ilmu yang beliau miliki. Inilah manfaat ilmu. Kalau kita ingin kita menjadi lebih dewasa, maka terus bekali diri dengan ilmu. Ya, ini beliau orang yang sangat berilmu. Itu diantara sisi lain selain taufik dari Allah yang menjadikan dirinya itu begitu matang menghadapi berbagai macam problematika dalam kehidupan. Kedalaman ilmu beliau terbukti ketika tidak kurang dari 2.000 hadis. Insya Allah. Sebagian ulama katakan 2.210 hadis. Itu jalur periwayatannya berasal dari beliau juga, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah.
Makanya banyak para ulama menobatkan dirinya sebagai wanita yang paling alim, wanita yang paling berilmu di muka bumi ini. Tamu-tamu juga di muka bumi, wanita yang paling alim. Banyak ulama mengatakan sosok beliau lah. Di antaranya siapa yang mengatakan ungkapan seperti ini, pernyataan seperti ini? Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri ini ulama klasik terdahulu. Ada juga Al-Imam Az-Zarkashi. Beliau punya kitab Fikih Ummul Mukminin. Fikihnya Ummul Mukminin Ibunda Aisyah. Fatwa-fatwanya Ibunda Aisyah itu luar biasa. Dibukukan dalam bentuk kitab oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Dan kemudian berkata Imam Az-Zuhri, menggambarkan beliau sosok wanita yang paling alim yang ada di muka bumi ini. Beliau katakan, "Lau jumi'an ilmu Aisyah ila jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'in nisa lakana ilmu Aisyah afdal wa akthar." Masya Allah. Apabila ilmunya Ibunda Aisyah itu digabungkan, ya, dibandingkan maksudnya. Apabila ilmunya Ibunda Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh istri-istri Nabi SAW dan digabung dengan seluruh wanita yang ada di dunia, maka ilmunya Ibunda Aisyah itu lebih utama dan lebih banyak. Afdal wa aktsar. Masya Allah. Perkataan Imam Az-Zuhri menggambarkan tentang sosok Ibunda Aisyah, wanita yang paling alim yang ada di muka bumi. Maka kita bisa lihat bagaimana dialog dalam hadis yang akan kita kaji nanti antara diri beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan dalam dialog tersebut ada metode Q&A, question and answer, tanya jawab, dan di situ kita jadi faham memang beliau adalah istri yang cerdas, istri yang cerdas. Makanya begitu banyak hikmah kehidupan, khususnya yang menyangkut masalah usariyah, masalah keluargaan, yang bisa kita dapatkan juga dari kisahnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, banyak orang atau sebagian orang mengatakan, masa sih Nabi nikahin anak kecil gitu ya. Mereka lihat hanya dari satu sisi. Padahal tadi kita sepakat, tuanya usia tidak identik, tidak secara otomatis menunjukkan kematangan. Bisa jadi orang yang usianya masih belia, ternyata kematangannya sudah amat sangat menonjol. Sosok beliau lah orangnya. Usia boleh belia, tapi kematangannya luar biasa orang. Kematangan, kedewasaan, kemudian kecerdasan, kedalaman ilmu itu bisa diadu dengan orang-orang yang jauh lebih tua dibandingkan dirinya jemaah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya anak perempuan kita atau mungkin ibu-ibu saat usianya sama seperti beliau, apa kesibukannya? Anak-anak seusia, jangan 6 tahun deh, 9 tahun nih. Apa kesibukannya? Jangan 9 tahun Ustaz. Yang 30 tahun, 40 tahun aja masih banyak main dia Ustaz. Subhanallah. Nah, coba kita lihat bagaimana beliau nih. Masya Allah. Yang kemudian Nabi dituduh sebagai pedofil. Nabi dikatakan mengeksploitasi hak-hak anak. Ya Allah, subhanallah. 2.200-an hadis jemaah berasal dari periwayatan beliau. Terbuktikah hal itu, tuduhan keji tersebut? Enggak. Adakah kita wanita-wanita di zaman sekarang, jangankan usianya sama seperti beliau, lebih tua sekalipun memiliki kematangan sebagaimana ditunjukkan kematangan oleh sosok Ibunda Aisyah? Difitnah, satu kota memfitnah dirinya. Allahu Akbar. Di dalam peristiwa apa? Haditsatul ifk, tuduhan keji. Ibunda Aisyah dituduh berbuat zina dengan siapa? Dengan sahabat yang namanya Safwan ibn Mu'attal. Masya Allah, satu kota Madinah banyak yang memfitnah.
mengunci beliau, nyindir beliau. Coba kita lihat bagaimana sisi kematangannya yang beliau tunjukkan, luar biasa. Apa beliau umbar itu masalah yang beliau hadapi, beliau cari-cari dukungan sebagaimana banyaknya wanita-wanita di zaman sekarang. Masalah yang tidak seberapa dan masalah yang seharusnya menjadi konsumsi dirinya saja dan suaminya, tapi kemudian diekspos di medsos lewat akun-akun medsosnya. Beliau tidak ubah, beliau tidak cari dukungan, dan hanya yang beliau lakukan adalah terus meningkatkan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat pembelaan Allah turun 10 ayat sekaligus di surah An-Nur dari ayat ke-11 sampai ayat 20 memberikan pembelaan. Allah memberikan pembelaan untuk Ibunda Aisyah bahwasanya beliau terbebaskan dari segala bentuk tuduhan keji. Masya Allah. Dan beliau wafat di tahun ke-57 atau 58 Hijriah. Sebagian ulama katakan di bulan suci Ramadan, atau sebagian mengatakan di bulan Syawal di kota suci Madinah radhiyallahu ta'ala. Kita masuk kepada matan hadis. Ya, bahwasanya Ibunda Aisyah berkata, nah, yaghzu jayshul Ka'bah. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya menjelaskan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan ada satu kelompok pasukan yang mau menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi, kemudian setelah mereka berada di satu tempat yang disebut dengan Baida, sebagian ulama katakan Baida ini posisinya pertengahan antara Madinah dan Mekah. Nah, di pertengahan itu ada wilayah yang namanya Baida. Sebagian ulama katakan Baida ini adalah istilah untuk menggambarkan tanah lapang yang luas. Ya, ada kuliah posisinya di pertengahan antara Madinah dan Mekah. Nah, pasukan ini tujuannya adalah untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Namun demikian apa yang terjadi? Ketika mereka sudah berada di tanah lapang tersebut, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya. Ternyata semuanya Allah benamkan ke dalam perut bumi. Ya. Allah benamkan mereka ke dalam perut bumi. Ini yang disebut dengan peristiwa al-khasaf, pembenaman manusia ke dalam perut bumi. Yang dimana kalau kita mendengar istilah ini, terbayang di pikiran kita, oh iya Qarun pernah dulu, kan gitu ya. Qarun berikut hartanya kesedot masuk ke dalam perut bumi. Makanya sampai begitu bukannya Qarun, yang seorang petani di Mojokerto misalnya, dia lagi menggali tanah, petak sesuatu benda asing, dilihat emas batangan, sebutannya apa? Peristiwa al-khasaf. Ya. Kalau untuk mau tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan atau memberikan azab ataupun musibah besar kepada manusia, ya sama-sama kita simak di antaranya dalam surah Muhammad. Ya. Silakan Bapak Ibu buka di surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-40. Ini bentuk-bentuk azab yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Fakullan akhadna bidhanbi, maka masing-masing mereka itu ya kami azab dengan sebab satu, yaitu dosa. Ya. Jadi dosa ini membawa dampak buruk. Di antaranya menjadi pengundang terbesar munculnya azab dari Allah. Nah, فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Di antara mereka ada yang kami timpakan berupa apa azabnya? Hujan batu kerikil. Siapa yang dihujani dengan batu kerikil? Hah? Kaum Sadu. Muncul istilah Sodom itu kaumnya Nabi
hidup. Ya Allah. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Ya Allah. Dan kemudian ada juga yang diadab dengan cara ditimpakan suara yang begitu keras. Masya Allah. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Dan ada pula yang kami benamkan ke dalam bumi ini, al-khasaf. Ya, nah, sesuai dengan hadis yang sedang kita kaji. Jadi ketika serombongan orang yang tujuannya sangat buruk menghancurkan Ka'bah sudah tiba di Baidah, di pertengahan kota suci Madinah, antara Madinah dan Makkah, maka ternyata Allah jadikan tanah yang mereka berpijak di atasnya menyodot tubuh-tubuh mereka, sehingga mereka pada akhirnya ya masuk ke dalamnya, dikubur hidup begitu. Dari awal sampai akhir semua yang ada di situ mati jemaah. Ya. Qala Ibunda Aisyah ketika mendengar penjelasan Nabi SAW seperti ini yang menunjukkan kecerdasan beliau. Bagaimana respon beliau? Qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa ya Rasul? Sampai semuanya itu dari awal sampai akhir orang-orang yang ada di situ semuanya terkena dampak, dibenamkan, dikubur hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tanah atau ke dalam tanah. Ya Allah. Ya, beliau bertanya dan beliau kasih hujjah. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Yang sangat mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang aktivitasnya nggak ada kaitannya dengan orang-orang yang punya tujuan jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Ini orang-orang yang biasa punya aktivitas berdagang di pasar. Ya. Wa man laysa minhum. Dan juga mereka bukan bagian dari kelompok orang-orang yang punya niat buruk, niat jahat, hancurin Ka'bah. Kok sampai semuanya dibenarkan ya Rasul? Masya Allah. Ini cerdas, Masya Allah. Seakan-akan Ibunda Aisyah tidak percaya dengan pernyataan Nabi SAW. Makanya Nabi mengulangi lagi, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya dibenarkan oleh Allah, dikubur hidup-hidup dari yang awal sampai akhir. Ya, walaupun sebagaimana yang kau katakan, ada yang memang ya dengan kata lain seperti itu, yang bukan merupakan bagian dari orang-orang jahat yang punya rencana menghancurkan Ka'bah. Iya, walaupun seperti itu. Masya Allah. Akan tetapi lihat di ujung hadis ini sebagai bentuk kemahaadilan Allah. Summa yub'atsuna ala niyatihim. Tahuilah ya mereka semuanya kemudian nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Di sisi Allah hisabnya, pertanggungjawabannya akan berbeda. Sekalipun mereka terkena dampak. Ya. Kita ambil berbagai macam nutrisi yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Ya, gizi yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Ya, karena gizi itu sangat dibutuhkan tidak hanya untuk fisik kita, tapi juga untuk rohani kita. Inilah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya apa? Ya, di antaranya tadi jelaskan mereka punya niat yang buruk untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, jangankan seseorang atau sekelompok manusia punya niat yang sebegini buruknya. Orang yang punya niat melakukan dosa yang tentu tingkat dosanya masih di bawah apa yang mereka lakukan, ya, yaitu menghancurkan Ka'bah, itu pun siap-siap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jelas-jelas tujuan mereka adalah menghancurkan Baitullah. Kita simak di surah Al-Hajj. Itu bukan di surah Al-Hajj. Al-Hajj itu ada di urutan berapa jemaah? 22 jemaah. Pada ayat ke-25, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan juga dari Masjidil Haram.
alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-ka'akifu fihi wal bad. Ya, yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ, ya, maupun di padang pasir. Artinya Allah memang sediakan di Masjidil Haram itu sebagai tempat yang begitu mulia untuk semua manusia, ya, dari manapun mereka berasal. Lihat di kelanjutan ayat tersebut, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulm. Ya Allah. Ya, kemudian ada orang yang berniat jelek melakukan maksiat di tanah suci, di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Ya. Mereka melakukan maksiat, kejahatan atau apapun bentuk kezaliman. Apa kata Allah? Nudziquhu min 'adzabin alim. Maka niscaya akan kami timpakan, kami rasakan kepada mereka sebagian siksa yang pedih. Ya. Kemaksiatan yang Allah jelaskan dalam ayat ini umum. Bisa jadi levelnya jauh di bawah sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang yang hadisnya sedang kita kaji malam ini. Yang mereka punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah membuktikan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang jahat ketika hendak menghancurkan Ka'bah, maka upaya mereka akan sia-sia. Ya. Ketika kita membaca surah Al-Fil, di situ kita akan mendapatkan keterangan penjelasan tentang kisah manusia terdahulu, ya, di tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lahir ke alam dunia, terjadi peristiwa penghancuran pasukan gajah. Makanya sampai surahnya pun disebut surah Al-Fil. Ya. Di saat pasukan yang dipimpin oleh seorang jenderal perang yang diutus oleh Najasyi, yang kirim ke Najasyi. Ya, Najasyi kirim atas perintah Kaisar. Kaisar itu penguasa Nasrani di seluruh dunia, yang menguasai kerajaan Romawi yang ada di wilayah Syam. Habasyah bertahaluf, bersekutu dengan kerajaan Romawi. Ya, pimpinan utamanya adalah kerajaan Romawi. Nah, ketika salah seorang yang selamat di masa lalu dari pembakaran massal secara keji yang dilakukan oleh Dzunnuwas, seorang raja Himyar yang ada di kota atau di negara Yaman. Himyar itu di Yaman. Ya, dia bakar hidup-hidup sekitar 20.000 manusia, dibakar hidup-hidup. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Nasara. Jadi Nasrani yang sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka beriman kepada kitab suci-nya. Maka mereka diterima keimanannya. Tapi berbeda dengan Nasrani yang ketika telah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak berlaku lagi keimanan mereka dengan agama Nasrani. Itu cuma. Ya, Masya Allah, dibakar hidup-hidup. Ternyata ada yang selamat satu. Namanya Dawus Dzu Sa'labah. Buru-buru dia kirim surat ke Raja Romawi untuk mendapatkan pembelaan. Orang-orang Nasrani ini, kaum kita ini dibakar hidup-hidup oleh seorang raja zalim namanya Dzunnuwas. Tolong kirimkan pasukan untuk menghancurkan mereka, wahai raja. Akhirnya raja, ya, Kaisar itu sebutan untuk penguasa Romawi. Ya. Dia kirim surat ke Yaman. Dia kirim surat ke Habasyah, yaitu kerajaan yang bernama Najasyi. Sebutan untuk penguasa Habasyah adalah Najasyi. Maka Najasyi akhirnya mendapatkan tugas untuk menghadapi pasukannya Dzunnuwas. Maka ditugaskanlah oleh Najasyi 2 orang panglima perang. Yang satu namanya Abraha, yang satu namanya Al-Arya, untuk memimpin pasukan menghancurkan kekuatan Dzunnuwas. Dan akhirnya kedua panglima perang ini berhasil mengalahkan Dzunnuwas. Akhirnya mereka menguasai wilayah Yaman. Tapi yang namanya kekuasaan ini kumsimpo, nggak rela kalau dibagi-bagi, maunya sendiri aja, gitu ya. Akhirnya perang mereka menganggap saya yang paling layak
Kata Abraha demikian. Kata Ali, oh nggak bisa, saya yang lebih berhak. Dan masing-masing mereka punya masukan. Daripada nanti terjadi pertumpahan darah, lebih baik kita duel. Siapa yang berhasil menang, maka dia berkuasa. Dalam peristiwa duel tersebut sebenarnya Alia sudah hampir menang. Dia sudah berhasil menebas hidungnya Abraha sampai tersungkur, ya. Tapi ternyata si Abraha punya loyalis yang membela dirinya, berbuat curang tuh, ya. Pengawal setianya menikam Alia dari arah belakang sehingga Alia mati, dan otomatis yang dinobatkan sebagai penguasa di Yaman adalah Abraha. Sampai berita itu kepada siapa? Kepada Najasyi. Marah Najasyi. Wah, nggak benar nih, ya. Si Abraha nggak benar nih. Dia bunuh temannya sendiri. Akhirnya dia katakan, saya bersumpah untuk masuk ke wilayah Yaman, dan kalau saya sudah masuk ke Yaman, saya temui Abraha, panglima perangnya, saya akan injak lehernya dan saya akan tarik rambut ubun-ubunnya. Abraha dengan informasi kayak begitu, rajanya marah. Abraha ini tipikal orang yang cerdik sekaligus curang, culas. Dan kalau bahasa kita sekarang ini tipikal seorang yang suka menjilat. Akhirnya dia berpikir gimana untuk menggunakan rajanya. Dia katakan, wahai tuan raja, Anda tidak perlu repot-repot untuk datang ke Yaman dari Habasyah. Aku telah kirimkan satu paket berisikan tanah Yaman. Silakan engkau injakkan kakimu ke tanah tersebut, ya. Kemudian tadi kau katakan engkau akan tarik rambut ubun-ubunku. Aku juga kirimkan rambut ubun-ubunku yang sudah kupotong. Silakan engkau ambil. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, aku juga akan membuatkan persembahkan sesuatu yang paling luar biasa untuk dirimu, wahai raja. Apa itu? Saya akan buatkan kanisa, tempat ibadah orang-orang Nasrani, itu gereja besar yang akan menandingi kehebatan tempat ibadah yang ada di kota suci Mekah. Karena kan dari dulu ya, Mekah jadi pusat peribadatan dunia. Satu sisi dia membangun kanisa tersebut atas dasar ingin menyogok rajanya. Di sisi lain, karena kejengkelannya, bangunan sebatas kotak jelek. Zaman dulu jelek. Oh iya, zaman dulu itu cuma tumpukan batu-batu, nggak jelas, dia tumpuk-tumpuk. Udah gitu gampang miring, beberapa kali mau rubuh sehingga direnovasi. Kalau kita bahasa apa mau lihat gitu. Sekarang ada yang kita lihat begitu, masya Allah. Dulunya ada sebatas bangunan kotak. Saya akan bangunkan kanisa yang kemudian dinamakan Qulais, yang tinggi. Kenapa dikatakan Qulais? Qulais itu dari kata qalansua. Apa qalansua? Songkok. Loh, apa kaitannya? Kenapa dinamakan Qulais? Yang satu kata dengan qalansua. Karena saking tingginya gereja tersebut, kalau orang mau melihat, ya, sampai mana ujung gereja itu, sampai seperti ini, dongak gitu ya. Sehingga kalau orang pakai peci atau pakai topi menutup kepala itu songkoknya jatuh, ya. Makanya dinamakanlah gereja itu Qulais. Masya Allah. Masuk Isya saja. Ada dulu ya. Baik, kita jeda sebentar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, sehingga pada akhirnya ya, ketika bangunan Qulais tersebut, gereja yang megah itu telah jadi, ternyata diketahui oleh sebagian orang-orang dari kalangan Bani Kinanah, orang-orang Quraisy. Ya, dan mereka nggak suka. Wah, ini dibangun sengaja untuk menyaingi Ka'bah. Dia datang ke Yaman dari Mekah ke Yaman ribuan kilometer, masya Allah. Tujuannya apa? Untuk mengacak-ngacak Qulais. Dia datang di tengah malam, dia tiba di tengah malam, dia masuki gereja tersebut, Qulais tersebut, dan kemudian sebagian mufassir mengatakan buang hajat di situ, bahkan dia kotorannya itu ditempel-tempelin
ditempelin gitu ya, di dinding-dinding Quraisy. Dan sebagian ulama tafsir menjelaskan sampai kemudian orang dari Quraisy ini membakar bangunan Quraisy, sampai pada akhirnya diketahui oleh Abraha. Maka murkalah Abraha, maka segera ia mengerahkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, bergerak dari Yaman menuju Makkah dengan membawa sekitar 8 sampai 12 ekor kambing, 12 ekor gajah. Masya Allah. Ya, dan gajah itu di masa itu luar biasa. Ini binatang yang tidak pernah ditemui di Arab, karena diimpor dari mana? Afrika, bukan di Sumatera. Ya, dari Habasyah, kan penguasanya Najasyi kan, dia jenderal perangnya dari Najasyi, dikirim tuh, Masya Allah. Dan daya hancurnya luar biasa. Jadi konsepnya, ya, sebagian pasukan membawa rantai besar, ini nanti rantai itu diikatkan di setiap sudut Ka'bah, dan gajah-gajah itu menariknya sehingga hancurlah bangunan Ka'bah. Itu rencananya. Ya, jadi gajahnya nggak banyak, 8 sampai 12 ekor. Dan salah satu gajahnya bernama, dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, yaitu namanya Mahmud. Ada yang namanya Mahmud? Mahmud sama nama saja ya. Ya. Dan Masya Allah, ternyata orang-orang non-muslim itu baca tafsir jemaah. Mereka buat istilah gajah purbakala dalam tayangan-tayangan Discovery Channel itu dengan istilah apa? Mamon Putra Mahmud. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Dan intinya pada akhirnya Allah hancurkan pasukan tersebut, ya, ketika Allah mengirimkan tayran ababil, burung, bukan burung ababil. Ababil itu sifat jemaah. Ababil itu artinya yang datang berbondong-bondong, bergelombang, nggak berhenti-berhenti itu. Nah, orang kita namakan burung ababil itu kan, ya, yang sebagian ahli tafsir menjelaskan datang dari arah laut, berwarna kehijauan, bahkan sebagian sampai ada yang mendetailkan, ya, bentuk wajahnya itu seperti binatang buas, Masya Allah, dengan leher yang panjang, kedua cakarnya menggenggam kerikil kecil. Begitu juga di paruh, gigit juga itu kaki. Jadi 3, amunisinya 3 itu dilemparin. Dan ketika dilemparkan mengenai pasukan-pasukan Abraha, faja'alahum ka'asfin ma'kul, mereka dijadikan seperti daun yang dimakan ulat. Rontok tangannya, copot kakinya, dan seterusnya. Abraha paling akhir. Sebagian mufassir mengatakan Allah sengaja menghinakan dirinya, ya, dari sejak di kota suci Mekah sampai pulang ke negerinya di Habasyah. Di Habasyah terbelah dadanya, dan sampai kemudian dia pun mati dalam keadaan terhina. Masya Allah. Artinya apa? Berbagai macam upaya untuk menghancurkan Ka'bah itu Allah gagalkan. Ini menunjukkan kesucian Baitullah Al-Ka'bah dan Musyarrafah, kesucian Ka'bah. Ya, adapun hadis ini berkaitan dengan zaman mustaqbal, di masa datang, artinya di masa setelah Nabi, bukan menceritakan tentang peristiwa tentara gajah, bukan, pasukan Abraha, bukan. Jadi ada lagi upaya yang berikutnya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan terhadap Ka'bah, sampai-sampai menjadikan mereka dikubur hidup-hidup. Ya. Walaupun memang pada akhirnya jika Allah sudah menghendaki tiba saatnya bangunan Ka'bah hancur, maka hancurlah. Sekalipun dengan cara tidak dikerahkan pasukan yang jumlahnya besar, cuma 1 orang saja. Tercatat dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Bukhari, Muslim, ada orang yang namanya Dzussuwaiqatain. Dzussuwaiqatain, Masya Allah, minal Habasyah. Ketika dia berhasil mencopoti perhiasan Ka'bah, kiswah Ka'bah, yang padahal sosoknya dijelaskan dalam hadis ini, ya, walakinni anzuru ilaihi usayri'a afyadi, ya, yadribu 'alaiha bimashatihi wa mi'walihi. Ya Allah, padahal perawakannya kecil, kepala botak, kaki agak bengkok. Masya Allah. Dia
menghantamkan Ka'bah dengan sekop dan linggis yang ia bawa, sehingga copotlah satu persatu batu Ka'bah, batu bata yang menyusun Ka'bah. Itu peristiwa akhir zaman, ketika memang sudah tidak ada lagi orang-orang yang datang ke Ka'bah. Makanya dengan mudahnya ia melakukan hal tersebut. Hadis ini ngasih pelajaran, memberikan pelajaran kepada kita semua. Yang pertama, bergabung bersama dengan orang-orang yang melakukan kezaliman, kumpul di tempat-tempat kemaksiatan, itu bahaya, khatir, bahaya. Sekalipun kita tidak melakukan kejahatan tersebut. Kata Ibu Aisyah sampai mana? Ini bisa jadi banyak di antara mereka yang pedagang ya Rasul. Ada niatan untuk ikut-ikutan mencuri Ka'bah. Tapi satu majlis, satu perkumpulan, Masya Allah. Hadis ini mengajarkan konsep tentang social distancing. Tapi bukan untuk kaitannya masalah wabah. Nah, ini terkait bagaimana kita berusaha menjauh dari tempat perkumpulan yang di situ terdapat berbagai macam kemaksiatan ataupun dosa. Jauhi orang-orang yang sedang melakukan kezaliman itu, ya. Karena kalau kita ikut bermajlis di situ, kongko-kongko di situ, ya Allah, sekalipun kita nggak melakukannya, kena jemaah. Kalau sekiranya Allah turunkan azab, kena jemaah. Ya, makanya Imam Malik sampai mengatakan, uqubah min majalisi syarabatil khamri wa illam yashrab. Seseorang ini bisa aja dia terkena dampak buruk, ya, ketika satu majlis dengan orang-orang yang sedang ngegele, ngefly, ya, konsumsi putau, atau apa lagi, macam-macam, ya, ekstasi, ya, khamr, ya, cetek, gitu ya, Masya Allah, banting-banting kartu, ikutnya, subhanallah, ya, Masya Allah, kena jemaah, kena. Walaupun kita nggak ikut, walaupun kita nggak ikut, terkena dampaknya. Walaupun dia orang nggak minum khamr, terkena dampaknya. Masya Allah. Makanya kita harus jaga jarak. Kita harus menghindar, kita harus menjauh dari segala bentuk perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam maksiat. Kenapa? Fatal akibatnya. Ya. Nah, tapi ini fatal. Bapak Ibu jangan sekalian semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang nggak maki, kita nggak ngegele, kita nggak ngutang, kita nggak nimeng, sabu, morfin, inex, ya, macam-macam. Tapi saat dirazia kira-kira, yang diangkut dipilih-pilih ya? Semua angkut. Nanti urusan lain nanti saat BAP. Yang jelas, andai pun Anda nggak tahu Ustaz, ya. Anda satu majlis diangkut juga. Ya. Padahal dia steril, nggak melakukan hal itu, tapi dia satu majlis. Ya Allah, cuma kumpul bareng, ya. Dan ini kan banyak kejadian-kejadian seperti ini. Orang nice, ya, baik, bakti sama orang tua, tapi biasa dia gaul tuh nongkrong-nongkrong sama geng motor yang suka melakukan kegiatan pengrusakan. Musuh geng motor temannya datang, ya, bawa parang, membacokin, kira-kira terkena dampak nggak? Bahkan biasanya yang geng motor udah ahli, jadi melihat gelagat yang mencurigakan ini langsung lari. Tapi kalau yang nggak tahu apa-apa nih, polos nih. Kira-kira gimana? Atau kalau ini steril, jangan dibacok. Kena juga cina. Disabet, ya Allah, dihajar pakai kir motor dan macam-macam. Kenapa? Satu majlis bersama sekelompok orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini jemaah. Walaupun nanti dengan kemaharan Allah saat dibangkitkan tentu disesuaikan dengan niat masing-masing. Tapi dampak di dunia dirasakan sebagai penutup, ya. Suami di hadapan istrinya udah kasih tahu, anak nggak suka banget kalau abang tuh kumpul mati itu. Anak tahu bagaimana track recordnya orang itu bang, buruk. Ya Allah, sampai sekarang track record buruknya itu masih bersinar. Belum tobat bang, abang nggak usah dia.
Atau orang tua mengatakan begitu ke anaknya. Jangan kemudian si anak atau si suami di hadapan istri, anak di hadapan orang tua katakan, udah tenang aja mah, tenang aja ya. Abang nggak akan terpengaruh. Alipun dia ngegelek, abang nggak akan ngegelek. Ya. Dia minum khamar, abang nggak akan minum khamar. Ya Allah. Abang akan bertahan dengan prinsip Islam. Iya. Itu mungkin bisa dilakukan. Tapi di saat terjadi penggerbekan atau hal-hal mudarat lainnya, apakah kita bisa menjamin diri kita tidak terkena? Ya, Masya Allah. Memang kita bisa jaga diri, kita tidak terpengaruh, kita udah dewasa. Ini kan alasan-alasan yang disampaikan. Anda punya filter Ustaz, Anda punya fondasi yang mantap. Namun masalahnya adalah jika Allah turunkan azab, semua itu kena. Ya. Dan seringkali yang katanya bisa jaga diri ini, filternya kuat, udah dewasa, akhirnya itu juga dengan mereka terdampak. Ya. Diciduk atau terkena tindakan-tindakan anarkis. Ini bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi benar kata Nabi SAW bahwasanya kita harus memperhatikan siapa teman kita, ya, karena itu akan berdampak dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sebentar bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.